Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngasto Wiono Aan Arya Perdana Kusuma. Saya adalah guru PAI pada SD Negeri 302 Maluku Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dari LPTK IAIN Ambon. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Tadi pagi siapa yang bangun salat subuh? Oh, semuanya bangun ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang tadi pagi sholat subuhnya di masjid, angkat tangan. Bilmina, Wanani, Givana, Ara, Faiz, Ita, dan Givani. Kalau Mas Ilham di rumah, Arumi di rumah, Fibri, Raka, Azmia, Mas Dafa. Alhamdulillah, walaupun ada yang sholat di rumah dan di masjid, yang penting masih tetap sholat. Tapi perlu diingat, untuk laki-laki harus sholat di masjid. Yang tadi pagi masih sholat di rumah, sebentar duhur sholat di masjid. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kira-kira ada nggak yang mau berdoa? Oke, Mas Faiz, monggo Mas. Mas Raka. Ya, Man. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita di pagi hari ini, ada beberapa hal yang Pak Guru mau tanyakan, yaitu apa yang kalian rasakan ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku? Senang. Bertemu dengan orang yang berbeda agama? Menghargai. Atau orang yang berbeda budaya dengan kalian? Iya. Jadi tetap saling menghargai. Terus bagaimana cara kalian menghargai teman yang berbeda dengan kalian? Dengan bermain bersama. Dengan tetap bermain bersama. Baik. Baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam
bermacam-macam. Baik, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan kita mempelajari materi ini, Pak Guru harapkan kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi contoh nyata keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis pentingnya saling menghargai dalam menghadapi perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu siswa mampu mendemonstrasikan sikap saling menghargai melalui karya kolaboratif yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan dalam keberagaman. Jadi nanti kita akan membuat proyek. Apa proyeknya? Kita akan buat poster. Kita akan bagi kelompok. Siap kerja kelompok? Siap. Baik. Sebelum kita bekerja kelompok, ada sesuatu yang Pak Guru mau tunjukkan buat kalian. Silakan perhatikan di slide yang ada di Depan. Menghormati perbedaan agama dan Budaya. Selamat menyaksikan. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Frasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tantular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Dalam konteks Majapahit, frasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1940. Baik, kita tadi sudah menyaksikan apa itu video
suku, bahasa, agama yang ada di Indonesia. Berarti negara kita kaya kan? Iya, berbeda-beda tetapi satu. Baik, sekarang Pak Guru bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama boleh menentukan nama kelompoknya apa. Kelompok kedua boleh menentukan kelompoknya apa. Kelompok ketiga pun boleh menentukan nama kelompoknya apa. Ya, Pak Guru akan bagi tugas kalian per kelompok. Ya. Nanti kalian berdiskusi bersama-sama dengan teman satu kelompok dengan membuat apa tadi Pak Guru bilang, buat apa? Iya, buat poster. Baik, kalian sudah bisa mulai menentukan nama kelompok masing-masing. Silahkan dimulai berdiskusi. Ayo, kalian ngobrol sudah sama temannya. Ini kelompok apa? Kelompok 1. Matahari. Wah, keren namanya ya. Matahari. Kelompok 2 apa namanya? Dahlia. Oke. Kelompok 3. Mawar. Matahari, dahlia, dan mawar. Berarti matahari menyinari dua bunga. Bunga dahlia dan bunga mawar. Ditulis nama kelompoknya di atasnya ya. Di atas ditulis nama kelompoknya. Siapa yang bagian tulis di sini? Siapa yang bagian tulisnya? Siapa? Hah? Faiz. Di sini Mas Faiz. Ya. Di sini. Nama kelompok. Kelompok apa? Anggotanya siapa saja ditulis. Kelompoknya pakai ini yang besar di atas. Kelompok apa tadi? Dahlia. Terus anggota kelompoknya di bawahnya. Ini siapa yang nulis? Nah, tulis di sini ada nih. Nanti dulu itunya. Di sini nama kelompok, terus anggota kelompoknya, baru posternya ditempel di bawah. Toh? Sudah? Ya. Sebagai contoh ya, di kelas kita ada teman-teman yang berasal dari berbagai suku. Contoh ini berbagai suku. Agama dan budaya yang berbeda. Contohnya Arumi agamanya Kristen, karena nggak pakai jilbab ya contoh. Ini contoh Arumi agamanya Kristen. Terus siapa? Ilham agamanya Hindu ceritanya kan. Ini contoh ya, contoh saja. Terus Bilbina Islam tapi dia dari suku Batak. Ya toh, dia orang Batak jauh sana. Sementara Givana dari suku Maluku. Wanani orang mana? Papua. Ya toh, ada yang Papua, ada yang Batak, ada yang mana tadi itu? Ada yang Maluku. Terus ada yang agama Kristen,
Islam dan Buddha atau Hindu, ya toh? Tapi mereka berada dalam satu kelompok satu. Kelompoknya apa namanya? Kelompok matahari. Terkadang perbedaan ini menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Bagaimana kita bisa saling menghargai di tengah keberagaman ini? Nanti dituangkan di dalam apa? Poster yang kita buat. Mana gambar yang cocok untuk ditempelkan di poster tentang keberagaman? Ya toh? Oke? Baik. Kelompok 3 sudah siap? Wah, terus di sini nama-namanya siapa saja? Ayo. Saya yang tulis, ayo. Ada yang bagian membentuk gambar toh? Kerjasama. Terus bagaimana kalau ada contoh di dalam keluarga toh? Di dalam keluarga itu contoh punya kakak itu menikah dengan orang yang berbeda suku, ya kan? Tentu kan bahasanya berbeda toh? Bagaimana kalian menyikapinya? Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu juga salah satu solusi. Menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa daerah. Nanti orang lain bisa tersinggung. Betul sekali. Tugas kalian menuangkan dalam bentuk poster di tugas kalian, ya toh?
Bagus ya, semuanya bekerja. Semua dapat bagian toh? Ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada yang menulis, ada yang mengarah. Itu yang namanya kerja kelompok. Kerja akan ringan kalau bareng-bareng. Selesai.
Ya, siap mana? Kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo. Baik, kelompok 1 maju. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil gambar kita. Hasil poster ya. Tunjuk sama temannya. Tuh. Ini hasil kelompok 1. Ya, kesimpulannya apa? Dengan keberagaman budaya, kita harus tetap saling menghargai dengan cara memberikan kesempatan kepada yang berbeda budaya dengan kita untuk menampilkan kebudayaannya. Oke. Ya, menurut kelompok 1, dengan perbedaan budaya, ya, dengan poster yang mereka buat, mereka bilang harus tetap apa? Menghargai dengan perbedaan budaya. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kepada yang berbeda budaya kepada kita untuk menampilkan budayanya. Itu yang berbeda budaya ya. Kalau yang berbeda agama gimana Faiz? Caranya? Kalau Mas Faiz orang Islam, terus Arumi orang Kristen. Arumi sama Faiz mau main bersama, tapi pas kebetulan hari Minggu pagi. Faiz bagaimana caranya memberikan kesempatan yang sama kepada Arumi untuk beribadah? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Memberikan Arumi waktu untuk beribadah. Mas Faiz suaranya kecil loh. Ya, Pak Guru hampir nggak dengar. Memberikan kesempatan kepada Arumi untuk beribadah. Habis Arumi beribadah, baru diajak bermain bersama. Iya toh? Itu yang berbeda agama. Kalau yang suku tadi budaya ya, dengan menampilkan memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda budaya untuk menampilkan budaya. Agama pun begitu ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah dengan tidak memaksakan kehendak kita. Satu contoh lagi. Contoh, kalau di Jawa itu ada apa ya? Mana yang orang Jawa? Coba angkat tangan orang Jawa. Kalian tahu sego tiwul nggak? Nasi tiwul tahu nggak? Iya, yang dari singkong kan? Iya, yang singkong dijemur kering, iya toh? Terus ditumbuk, ya kan? Kalau orang Jawa bilang diinteri kan? Ya, digiling-giling begitu kan? Sampai membentuk kayak bola-bola kecil kan? Nah, terus habis itu dikukus, jadilah makanan. Dan ternyata Mbak siapa namanya? Azmia ini orang Jawa, makanannya sego tiwul. Ya toh? Bawa nasi tiwul ke sekolah. Pas jam istirahat,
semuanya mau makan, buka bekal yang berbeda sendiri makanannya siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Asminya. Nasinya apa tadi Mbak? Nasi tiwul. Pasti teman-teman yang lain kan heran toh? Kok nasinya apa itu kok ada hitam-hitamnya begitu kan? Padahal itu nasi tiwul. Cara kalian gimana untuk menghadapi hal tersebut? Ayo, bagaimana? Apakah dia harus diejek? Tidak. Bagaimana? Tetap tetap apa? Dibiarkan dia makan, ditemani makan karena itu adalah makanannya dia, ya kan? Karena kita dianjurkan untuk apa? Saling menghargai. Iya loh. Walaupun makanannya berbeda, nggak boleh dibully, iya kan? Karena membuli itu adalah salah satu apa? Cara-cara yang tidak baik. Makanya walaupun nasinya berbeda, biarkan. Iya kan? Tadi sudah dibuat jawabannya di soal itu. Sudah. Yang Pak Guru sudah diskusi tadi sudah. Iya, bagus. Sudah semua dijawab? Bagus. Nanti terakhir ada tes ya. Nanti ada tes, kalian kerjakan. Semuanya tugas kelompoknya sudah? Sudah semua? Ya. Mas Faiz, boleh presentasikan sedikit hasil kelompoknya tadi? Menurut Mas Faiz bagaimana? Oh baik, bagus. Mas Faiz bilang dengan mempelajari keberagaman ini, Mas Faiz tahu ya, kelompoknya Mas Faiz tahu bahwa bagaimana caranya untuk menghargai. Tadi ada teman yang bawa nasi dia makan karena itu adalah makanannya dia. Walaupun menurut kita aneh ya kan? Berbeda kok makanannya hitam-hitam, ya kan? Tapi itu adalah ciri khasnya masing-masing. Oke. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini yaitu menekankan pentingnya apa? Toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keberagaman di sekitar kita itu ada banyak. Ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Kalau yang di sekolah apa? Tadi itu dari teman yang berbeda suku, teman yang berbeda agama, dan apa? Guru dengan latar belakang yang berbeda, ya toh? Terus apa lagi? Makanan atau bekal makanan yang berbeda. Ada nasi tiwul, ada nasi putih, ada sagu lempeng. Kalau di rumah apa? Tetangga dari daerah yang berbeda. Tetangganya Mas Ilham sebelah orang Papua, sebelahnya orang Sumatera. Atau ada orang yang pindahan dari Cina? Ada. Ya toh yang jualan itu kan? Yang berikut penjual makanan dari berbagai daerah. Itu kalau di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan tempat ibadah yang berbeda, yaitu masjid, gereja, pura, dan wihara. Itu berbeda. Kalau orang Islam berarti di masjid. Kalau orang Kristen di gereja. Ya toh?
saling membantu atau tolong menolong satu sama lain. Dan yang selanjutnya yaitu menambah teman dan membuat persahabatan menjadi kuat. Agama Islam bermain dengan yang punya agama Kristen dan agama Hindu. Terus yang dari Sumatera main dengan Papua, dengan Irian, dengan dari Bugis, dari mana-mana menjadi satu. Maka jadilah kita satu kekuatan, yaitu apa? Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Terus cara menghargai keberagamannya seperti apa tadi? Dengan bersikap ramah kepada semua teman tanpa bedakan dia dari suku apa, agamanya apa, ya kan? Terus membantu teman yang kesulitan. Ikut bermain dengan semua teman walaupun berbeda suku, agama, warna rambut. Terus menghormati ibadah agama lain. Teman yang mau berangkat ibadah silahkan, jangan dipaksa untuk diajak bermain. Terus yang berikut juga yang tidak kalah menarik, mencoba makanan dari berbagai daerah. Icip-icip ya kan? Coba deh rasa tiwul tuh kayak apa ya? Ternyata enak nasi tiwul ya kan? Harus berani mencoba. Dia makan nggak mati kok. Berarti itu bisa dimakan. Ayolah kita coba. Ternyata enak. Terus yang terakhir kita belajar bahasa daerah teman kita. Dengan contoh ya, kalau di Maluku itu pakai ose beta seng begitu kan? Kalau di Jawa, kalau tanya kabarnya bagaimana? Piye kabare, ya kan? Kita belajar itu semua, ya toh? Kalau di Bali bagaimana? Ada orang Bali kan? Nggak ada. Ada itu kalau bahasa Bali pakai. Terus memanggil dengan nama yang tidak baik. Terus menolak berteman karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda rambut. Enggak boleh. Terus mengganggu orang yang sedang beribadah. Terus yang berikut memaksakan orang lain seperti kita. Dia orang Kristen tapi kita ajak untuk sholat. Tidak boleh. Terus berkata kasar pada yang berbeda itu pun tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Jadi tujuan Allah itu membuat kita berbeda-beda, bukan untuk kita berpecah belah, tapi untuk apa? Untuk saling mengenal, ya. Untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling bertakwa di hadapan Allah itulah yang tinggi derajatnya, bukan yang panjang rambutnya, bukan yang lurus rambutnya, bukan yang kulitnya putih, tapi yang paling bertakwa. Ya, jadi sekali lagi Allah menciptakan perbedaan itu
bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dijadikan perselisihan, tapi untuk saling menghargai, untuk saling mengenal. Baik, keberagaman adalah anugerah dan saling menghargai adalah kekuatan yang membuat kita kuat meskipun kita berbeda. Jadi tugas untuk kalian buat refleksi pribadi tentang pengalaman dalam bergaul dengan teman yang berbeda serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan sikap saling menghargai di lingkungan sekitar rumah. Itu tugas di rumah. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Pak Guru sudah ambil semuanya. Nanti sampai rumah baru Pak Guru nih nilai. Besok Pak Guru akan bawa dan bagikan kembali. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.